Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi di channel gua MR Muajadi. Semoga teman-teman semua yang menonton channel ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya, dan terhindar dari semua penyakit-penyakit yang sekarang sedang mewabah di negara kita. Amin. Nah, teman-teman, malam ini gua kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini abang gua ya, juga pelatih pramuka gua dulu. Dan malam ini menyempatkan waktunya untuk hadir di channel MR Muajadi. Siapa beliau? Silakan Bang, kenalin dulu Bang. Ya, perkenalkan, nama gua Khairul Umam, biasa dipanggil sih anak-anak Ilul ya. Ini kedatangannya juga malam ini pas banget timenya ya, malam Jumat bro. Mungkin suasana yang mendukung ini. Itu. Ini apa yang harus kita mulai? Ini ntar abang cerita dulu deh ya. Cerita. Ntar abang ceritain gimana kisah abang yang mau dibagi sama teman-teman. Oke. Nah, karena itu teman-teman pasti semua pada penasaran toh kisah apa yang akan Bang Ilul bagikan kepada kita semua. Simak di Kismis. Kisah mistis. Oke, mungkin gua mulai aja ya ceritanya. Beberapa tahun yang lalu tuh gua ikut kegiatan LDKS SMP, ya dimana persis tempat gua ngajar eskul. Waktu itu acara LDKS-nya ke Banten, ya arah ke Pasir Putih lah. Ya, Itu tepatnya tahun berapa Bang? kurang lebih tepatnya itu tahun 2018-an kalau nggak salah, seingat gue ya. Nah di situ kita di villa, enak tempatnya, ya cuman kita nggak nyebutin nama villanya ya. Tempatnya enak, rindang, dan di situ juga sebenarnya pas begitu sampai juga kita unsur-unsur mistisnya juga udah tinggi sebenarnya Bang. Cuma memang kita menghiraukan semuanya, dan berlangsung acara terus dari mulai anak-anak sampai terus pembukaan apel, dan pada malam hari gitu kan. Banyak kejadian-kejadian aneh menurut gua di situ. Dan ada beberapa anak yang 3 orang anak tuh yang ya sedikit-sedikit nakal lah ya. Sedikit nakal. Nakalnya dalam arti apa nih Bang? Dia melanggar peraturan yang kita sudah buat dalam kegiatan tersebut. Di situ gue kasih hukuman Bang. Hukumannya juga sebenarnya gue kasih tuh posisinya kan karena villanya luas, di bawahnya juga ada seperti kayak danau gitu kan, ada saungnya, dan anak-anak itu 3 orang gue pencar. Total gue pencar, gue taruh di bawah itu selama kurang lebih adalah 1 jam. Nah disitulah mulai gangguan-gangguan yang mungkin anak-anak sendiri itu yang kena hukuman dari gue mulai bereaksi. Oh berarti hukuman itu lu kasih ke mereka ketika malam? Ketika malam. Oh malam. Tapi bukan berbentuk fisik ya. Cuman gue cuma mau ngetes mentalnya aja. Ternyata di situ ya makhluk gaibnya juga banyak yang berdatangan. Terlebih yang si perempuan itu. Gitu. Jadi pas malam itu anak-anak reaksi. Pas begitu dia melihat yang gaib, reaksinya langsung mual. Itu yang langsung kontrak ya sama anak-anak tersebut. Lama kelamaan juga kita nggak tega. Akhirnya kita ajak lagi tuh anak-anak ke atas. Begitu kita mau naikin anak-anak ke atas, jeda 1 menit dari naik ke atas, lampu meleduk. Lampu villa? Lampu pendoponya. Dar, mantap lah itu. Keluar api percikan dari kabel, merentek semua sampai mati lampu sekitar 2 jam. Akhirnya lampu nyala lagi, kita jalanin lagi acara itu selama kurang lebih 2 malam kita acara di sana.
Hari pertama, malam pertama kita kegiatan LDKS-nya, dan hari keduanya kita kegiatan wisatanya. Dan yang paling apa ya, yang paling horor yang mungkin ya menurut gua, yang paling wah lah pokoknya, itu si perempuan itu yang berpakaian putih, cuma mukanya sedikit hancur ya kalau dari segi penglihatan gua. Gua nggak sadar ternyata dia ikut gua pulang ke Bekasi, gitu kan. Dia ikut gua pulang, itu posisi gua pulang kalau nggak salah hari Kamis sore pulang asar sampai rumah. Begitu sampai rumah rebahan kan capek gitu kan. Nah posisinya dia itu ada persis di kamar gua juga nggak tahu dia ngikut dari mana, tapi dia mengucapkan sesuatu. Tidak bicara, tapi kayak seperti isyarat, minta anterin pulang. Walaupun jauh kan, dari Banten ke Bekasi, masa gue harus anterin pulang lagi kan? Nggak mungkin juga kan kalau yang namanya gaib itu gue suruh naik Grab ya kan. Nggak mungkin juga naik Grab. Dan yang paling parahnya itu dia ngikut gue sampai sekitar hari Sabtu itu, berarti dari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan yang paling konyolnya lagi pas ketika jam-jam gue sholat itu bener-bener digangguin abis gue. Hari pertama gue sampai rumah tuh di hari Kamis tadi ya, itu gue sholat maghrib digangguin. Begitu masuk Jumat subuh, gue subuhan masih ada berasa itu kelihatan mukanya tuh ada persis di samping gue. Jadi seolah-olah dia kayak makmum gitu. Terus gue biarin, gue cuekin, lama kelamaan ternyata makin gak enak. Begitulah malam Sabtu ada acara muhadharah, gue datang ke masjid kan tuh, datang acara muhadharah. Ada anak yang sedikit mungkin yang punya kelebihan biasa dari kita orang. Ternyata pas begitu gue sampai di masjid, dia ngeliat muka gue ketawa bang gitu. Dia bilang apa ya, pokoknya aneh lah, buat dia tuh ngeliat muka gue aneh. Dan di situ gue penasaran kan, dari ucapan dia akhirnya gue tanya ada apa lo gitu kan. Akhirnya gue minta sama dia, minta bantuan lah. Gue bilang udah, kalau lu ngeliat sesuatu ada di badan gue silakan dikeluarin. Akhirnya dikeluarin, bener tuh berasa 3 hari pundak ini berat sebelah gitu kan, parah. Mukanya serem, wujudnya perempuan, dan di situ dibuang di masjid. Begitu masuk hari Sabtu pagi, nah ada dewan guru ya, mungkin bisa dikatakan indigo lah. Dan dewan guru itu ada satu orang perempuan yang dibilang indigo, ngerasuk lah bang ke badannya. Dan di situ divideoin sama teman gue, dikirimin, bang nih minta anterin pulang. Ternyata benar isyarat yang gue dapet, dia tuh minta anterin pulang. Dan di situ ya gue menyadari diri ya, bahwasanya kita harus nggak di mana itu kita mesti permisi, karena gue pikir juga di tempat-tempat lain itu sudah ada penunggu yang lebih dahulu ketimbang kita gitu. Makanya di situ yang lebih parah, gila sampai merinding. Gue cerita sendiri lagi nih, kalau gue inget-inget dulu tuh merinding. Banyak lah kisah-kisah yang kayak gitu tuh sering gue alamin ketika acara-acara di luar, terlebih kalau acara-acara ya sekolah gitu kan, LDKS atau apa. Dan itu yang paling berasa tuh di seumur hidup gue, si perempuan itulah ngikut dari Banten sampai Bekasi. Awalnya lu ngeliat itu waktu acara di Banten itu, itu emang lu ngeliat atau hanya perasaan atau mimpi atau gimana bang? Awalnya nggak ngerasa apa-apa gua di situ, cuma memang ya mungkin kelihatan lah ya tingkat kekonyolan gua kalau di mana-mana selengean gitu kan. Di situ gua sadar sih, jadi anak-anak di hari pertama apa hari kedua gua lupa, kalau ngebak lah ya, mandi di danau itu, cuman emang nggak dalam. Di situ banyak kayak kerang-kerang gitu kan, pada diambilin semua. Akhirnya ya mungkin itulah, dari situ mungkin dari awal kita nggak permisi. Memang di situ mistis yang kuat itu pas begitu gue jejak malam naik ke hutan. Di situ mulai dari pohon bambu udah berasa. Gue punya lampu-lampu penerang itu, baterai baru dicas gue taruh di pohon, mati.
Dan di situ ya bahasanya kita ngajakin anak jejak malam bener-bener kita nganterin, nggak kita lepas sendirian karena resiko gitu, resikonya bener-bener tinggi di situ. Tuh kan, berasa gue merinding kalau gue inget cerita itu kan. Nah makanya ya itulah pentingnya kita berangkat dari rumah doa mungkin ya. Terus juga terlebih nyampe sana juga kita nggak bisa sembarangan karena bukan tempat kita. Dan nyata di situ bener-bener asli penunggunya ngikut gue pulang sampai rumah. Dan nggak enak banget gue digangguin, tidur gue digangguin, sampai sholat gue digangguin, bener-bener nyata. Dan hari Sabtunya itu yang tadi gue bilang, dia masuk ke raga Dewan Guru itu yang indigo, akhirnya dia ngucap lah bahwasanya dia minta anterin pulang. Tapi pas di Banten itu emang lu udah ngeliat gitu? Sebenernya ngeliat, cuma kalau gue tuh orangnya cuek sama gitu-gituan, maksudnya ya bukannya nggak percaya gitu ya, masa bodoh lah, gue pikir karena beda alam gitu kan, ya udah selagi dia nggak pernah ganggu, gue juga nggak mau ganggu gitu kan. Ternyata memang ada reaksi dari itu semua, kegiatan itu semua gitu. Dan ketika kegiatan, apakah ada hal-hal yang terjadi atau lancar begitu aja atau gimana Bang? Ada yang terjadi, ya mungkin ada beberapa perempuan tuh anak yang kerasukan lah ya. Cuman kerasukannya juga nggak lama gitu, bentar udah sembuh lagi. Cuman dari awal gue lihat kerasukan mungkin gue pikir juga anak-anak kecapean, faktor kecapean gitu kan, bisa aja. Ternyata emang di situ ya banyak lah ya orang yang punya pila itu yang nunggunya juga, selain yang nyata yang gaibnya pun ada. Dan di situ memang banyak ya yang jahil-jahil menurut gue. Dan binatang-binatangnya juga masih banyak yang seperti binyawak gede-gede itu, parah di situ. Selain mistisnya kuat dan emang masih liar ya gue anggap juga, makanya wajar lah kalau misalkan kita pulang itu sampai ada yang ikut gitu. Ada lagi? Nah, terjeda ya. Apa? Nah terus pas sang guru ini yang indigo ini kemasukan kan, itu kan udah berhasil dikeluarin tuh. Iya. Dan itu ditaruh sebenarnya di menara masjid. di menara. Di mana enggak? Nah awalnya itu sebelum masuk kerasukan itu kan malam Sabtu gua muhadharah, selesai dikeluarin dari badan gua, ditaruh di menara masjid. Nggak tahu dari menara masjid itu mungkin dia ke sekolahan tempat gua ngajar eskul lah ya. Dan di situ ada beberapa rumah dewan guru memang. Dan itu salah satunya guru yang indigo itu. Dan akhirnya selesai kerasukan dari situ dianterin lah pulang. Tapi nganterin pulangnya nggak pakai kendaraan nih ya. Kendaraannya melalui suratul Fatihah. Akhirnya ya aman lah sampai sekarang. Berarti sampai sekarang emang tuh makhluk bahasa kasarnya tanda kutip udah dipulangin lah. Udah dipulangin ke tempatnya. Dan sampai sekarang nggak ada gangguan Bang. Alhamdulillah lancar semua. Dan dari situ pun emang ya setiap kegiatan nggak di mana kalau kita dari awal berangkatnya nggak ada permisi ataupun doa, ya banyak kejanggalan yang nggak enak menurut kita gitu. Nah, udah. Lu udah belum? Ya udah. Tapi ada itu berapa? Itu 2 menit. Nah ya lanjut. Berapa? 13. Iya. Dan ada satu cerita lagi. Nah ini mantap nih menurut gua. Sama kegiatannya kegiatan LDS juga. Kegiatan malam itu, kegiatan malam di villa, di aulanya kita ada acara lah ya, acara-acara pentas gitu kan, penampilan dari mulai tari ini itu. Itu lokasinya di mana? Lokasi ini pindah di Bogor waktu itu. Gua ada acara juga di Bogor. Beda waktu ya. Waktu. Tapi dalam 1 tahun yang sama. Dari penampilan seni, tari, ini musik gitu kan. Terus terakhir tuh anak penampilan teater. Cuman dia kolosal ya menurut gua. Dia bawa foto siluet. Dan menurut gue juga itu udah satu sisi mancing ya, mancing yang hal-hal yang gaib itu dateng gitu. Tapi enggak ya, gue juga sekalipun begitu gue nggak pernah meyakini gitu, maksudnya
terlalu yakin banget sih enggak gitu. Cuman dibilang nggak yakin tapi ada gitu. Dan di situ benar-benar parah, acara berantakan. Di dalam satu aula itu kurang lebih ada murid yang ikut, peserta yang ikut ada sekitar 300 anak. Dan di situ 25% anak-anaknya kesurupan. Dan di situ akhirnya ya kita di dalam aula netralisir sampai dia sadar. Dan yang paling parahnya lagi ada menjelang maghrib itu, begitu sampai gue bilang gitu ke bocah, jangan ada yang di luar villa gitu kan, udah maghrib jangan dibiasain kayak di rumah sendiri, ayo masuk. Ternyata dia nggak masuk, dia masih ada di kolam renang. Berapa orang? Ada 3 orang. Oh 4 orang, ada 4 orang di situ. Gue udah panggilin dari atas, ayo naik, udah maghrib gitu kan. Akhirnya dia bilang apa, nanggung pak, dikit lagi bentar. Oh yaudah, gue tinggal. Akhirnya begitu selesai ajan maghrib, anak kita naik ke villa, langsung kerasukan. Itu kerasukan dari habis maghrib sampai berjalannya acara sampai jam 3 subuh. Di situ gue ada feeling gitu kan, gue pikir kayaknya nih anak jiwanya ketuker gitu. Antara yang di ayunan itu dekat kolam renang sama dia. Karena posisinya entar dia sadar, entar dia balik lagi rasuk. Akhirnya mau nggak mau karena udah deket subuh, gue bilang sama teman, udah deh ini mau nggak mau harus dibawa ke kolam renang. Kalau nggak dibawa ke kolam renang sampai pulang pun masih begini nih anak. Ketukar soalnya ya, jiwanya ketukar, ruhnya ketukar. Dan di situ akhirnya gue gotong lah, gue bawa ke kolam renang ke bawah. Akhirnya jarak 2 meter dari ayunan itu anak pingsan. Dan pingsan, dapat beberapa menit kemudian gue sadarin bangun, dan itu ruhnya seutuhnya dia. Akhirnya gue ajak balik lagi ke villa, dan di situ hebatnya bisa tukeran gitu loh, tukeran posisi antara yang nyata sama yang gaib. Dan di situ kalau nggak ada penanganan lebih khusus mungkin ya tentunya dengan keimanan kita sih, itu apa yang kita bisa kita lakukan. Akhirnya ya normal kembali sampai pulang sehat walafiat, anak-anak semua nggak ada kendala dan nggak ada gangguan lainnya sih, alhamdulillahnya. Dan ketika di villa itu kan tadi abang bilang kesurupan tuh ya, nih si anak nih. Ini kesurupannya nangis kah atau? Ada yang nangis. Gila kok gue merinding. Beneran nih, berasa gue merinding. Ada yang mayoritas nangis sih sebenarnya. Mayoritas nangis. Ada juga yang ekstrim menurut gue, lari-larian gitu kan. Sedangkan kita kan tenaga dewan guru atau pelatih itu terbatas gitu kan, nggak terlalu banyak. Itu ada yang ekstrim, ada yang sampai main di ini tamat, dia main apa tuh kayak di TK tuh yang jungkat-jungkit itu, iya sampai ada yang ke situ. Akhirnya yang nggak kena kesurupan itu gue balikin semua ke villa, dan yang kena kesurupan tetap gue taruh di aula villa sampai dia benar-benar dia sadar, baru gue suruh balik. Dan itulah makanya pentingnya kita jaga diri ya, seperti itu, jangan sampai ada yang nggak kita inginkan terjadi. Makanya jangan pernah dibiasain kebiasaan di rumah, di luar sana. Dan sampai sekarang normal, alhamdulillah. Lanjut Pak, berapa menit? 18. Nah pas ya. Dan 20 ini terakhir amanat. Enggak ini, nah mungkin itu cerita gua gitu. Oh ya. Dan mungkin ini bukan cuma dan ini cerita gua, pengalaman gua sebenarnya banyak ya. Kalau gua inget-inget tuh cerita-cerita dari zaman gua sekolah di asrama, cuma mungkin dengan terbatasnya waktu. Dan mungkin sedikit berbagi cerita bisa jadi pengalaman. Kalau kita itu berangkat kemana-mana mesti diawali dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Dan tentunya jangan pernah berbuat yang aneh-aneh ketika kita di luaran sana ya. Dan itu aja pesan dari gua, semoga manfaat, dan selebihnya kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, itu kisah abang gua yang telah dibagikan oleh kita semua. Jadi dari kisah yang tadi disampaikan bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama tadi apa bang? Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Doa diawali dari rumah.
Terus jangan dibiasakan kelakuan-kelakuan biasa kita di luar sana. Dan jaga sikap juga tentunya Bang ya. Tapi jaga sikap, akhlak sih yang termain. Akhlak bener itu. Dah mungkin itu teman-teman, karena ini udah malam juga ya. Malam Jadi Jumat ya. ini malam Jumat teman-teman, gua ngetek ini malam Jumat. Teman-teman bisa melihat sendiri, kelihatan nggak? Enggak ya? Nih gua samperin. Ini jam berapa nih? 00.50. Hampir jam Ya, 1. hampir jam 1. Gua ngetek dan mudah-mudahan nggak ada yang tawa lagi di samping karena karena waktu itu gua ngetek dan cerita kayak gini ada yang tawa di samping teman-teman. Dah, jadi itu aja teman-teman dari kita berdua. Kalau misalnya teman-teman mau berbagi kisah di channel MR Muajadi di sesi kismis, teman-teman bisa DM gua di @ki_alhamid, Kie Alhamid, nanti gua cantumin linknya di bawah. Atau teman-teman bisa email gua kalau misalnya teman-teman jauh dan kisah teman-teman pengen gua sampaikan di sini. Oke teman-teman, terakhir jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, dari gua cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.